Figur atau sosok Jokowi ini unggul di kriteria jujur, pintar, dan memiliki integritas tinggi gitu ya. Jujur dan perhatian sama rakyat. Jujur dan merakyat atau perhatian terhadap rakyat. Nah, permasalahannya dari survei sekarang ini, ada perhatian masyarakat terhadap kriteria yang ini agak menurun. Nah, apa upaya PDI Perjuangan untuk misalnya secara kerja politik akan mencoba mengembalikan perhatian masyarakat bahwa kriteria seorang pemimpin yang paling utama adalah misalnya jujur dan merakyat tadi? Ya, yang pertama tentu kalau kita perhatikan di sini faktor media ini sangat berpengaruh. Seperti tadi juga yang disampaikan oleh Mas Burhanuddin, bahwa apa yang ditonjolkan oleh media ini juga akan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pemimpin yang dibutuhkan gitu. Nah, kita lihat di sini memang Pak Jokowi itu mempunyai kelebihan-kelebihan seperti yang tadi disampaikan. Beliau adalah seorang yang jujur, beliau seorang yang merakyat. Dan itu merupakan kekuatan yang harus dipertahankan. Bahkan kalau perlu ini lebih dikedepankan lagi. Nah, kemudian bahwa mungkin masyarakat belum terlalu banyak mengetahui bahwa Pak Jokowi adalah seorang yang juga tegas gitu. Ya, dalam hal ini tegas tidak sama dengan kejam tadi seperti yang disampaikan juga oleh Mas Burhanuddin. Bahwa Pak Jokowi di dalam mengambil keputusan, kalau kita perhatikan di dalam pengalaman, beberapa kali pengalaman yang dia lakukan sebagai seorang gubernur DKI, misalnya dalam kasus Lurah Susan di Lenteng Agung, di situ menunjukkan bahwa Pak Jokowi mempunyai jiwa kepemimpinan yang juga tegas menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Saya kira faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian lebih, sehingga kemudian ya bahwa inilah pemimpin yang dibutuhkan. Dan pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang tegas di dalam memimpin dan bukan pemimpin yang kejam di dalam melaksanakan kepemimpinannya, melaksanakan pemerintahan. Pak Andreas, bahaya juga kalau kita mempunyai pemimpin yang kejam gitu. Dan Pak Andreas, kalau disebutkan tadi salah satu pergeseran tingkat elektabilitas yang dialami oleh seorang Joko Widodo ini, salah satu faktornya adalah pemilih yang bergeser dari menengah ke atas kemudian sekarang menjadi menengah ke bawah. Menengah ke atas ini seperti kehilangan suara karena mungkin sampai sekarang sebagian begitu ya Mas Bur? Sebagian. Karena memang belum ada program dan visi misi yang jelas yang disampaikan Jokowi. Apakah ini akan menjadi evaluasi tersendiri bagi tim di PDI Perjuangan? Ya, betul. Kami memahami itu betul. Kenapa? Karena selama ini kan beliau dalam posisi sebagai seorang gubernur. Dan kemarin kita tahu bahwa Pak mengajukan pengunduran diri, dan hari-hari ke depan ini beliau akan berperan sebagai seorang calon presiden. Nah, disinilah kita akan atau Pak Jokowi akan menampilkan visi dan misi dan program dari partai dari calon presiden Jokowi. Dan untuk itu memang kami sudah mempersiapkan visi misi dan program dari Pak Jokowi. Sehingga masyarakat memang betul, masyarakat juga terutama masyarakat kelas menengah, mereka sangat akan memperhatikan substansi daripada program-program yang akan ditampilkan oleh Pak Jokowi. Baik, terima kasih Pak Andreas Pereira dan Mas Burhanuddin tadi. Terima kasih. Sedikit saja, sebenarnya begini, penjelasan naiknya Jokowi itu karena masyarakat kita sebagian mengalami gejala anti-hero. Nah, mereka mengharapkan Ratu Adil yang datang Ratu Atut gitu ya, mengharapkan Satria Piningit yang datang Satria Bergitar. Jadi kemudian muncullah sosok seorang Jokowi yang menurut mereka merepresentasikan masyarakat kebanyakan. Nah, ini kan 1,5 tahun Jokowi berada di atas. Karena itu rentan kalau tidak diikuti dengan model sosialisasi yang kuat, tim sukses yang kuat, tim pemenangan yang kuat, itu 1,5 tahun itu bisa mengalami penurunan. Nah, karena itu dampaknya memang ada ya, berarti dampaknya sudah terlihat. Meskipun dinamika itu bisa naik turun, persis yang dibilang Pak Andreas tadi. Tetapi kalau tidak direm, itu bisa turun lagi. Nah, menentukannya ini adalah evaluasi tersendiri bagi ini terutama juga bukan hanya buat Jokowi tapi juga buat Prabowo Subianto, karena bagaimanapun Prabowo punya chance gitu ya untuk bisa mengalahkan Jokowi juga. Baik, terima kasih Mas Burhanuddin tadi, Pak Andreas Pereira yang bergabung dari luar studio, dan sambungan telepon tadi bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon. Terima kasih.